Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas besar mata kuliah sistem pendukung keputusan, yaitu aplikasi ini bernama dengan metode TOPSIS berbasis Java. Sebelumnya yang terhormat dosen kita, Bapak Muhammad Fadli Pratama, SSI MMSI. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Ilham Farahari, NIM 2019-31197, dan teman saya. Ivi Navika, NIM 2019-31084. Saya Tifal Indriani, NIM 2019-31051. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah aplikasi ini terbuat. Sejarah aplikasi ini tentang metode TOPSIS. TOPSIS itu sendiri adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang tahun 1981. Dengan ide dasarnya adalah bahwa alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Selanjutnya, teman saya. Baik, yang kedua, software pendukung aplikasi. Yang pertama, aplikasi berbasis Java dengan IDE NetBeans 82. Yang kedua, konektor database XAMPP Control Panel V330. Yang ketiga, database PHP MyAdmin MySQL. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih konsep jalan aplikasi ini. Kita langsung masuk ke NetBeans-nya. Jadi kita pakai konektornya tadi sudah dijelaskan, yaitu kita pakai XAMPP Control Panel versi 3.30. Terus untuk database-nya kita taruh di PHP MyAdmin MySQL. Di sini sudah saya buat tabel-tabel dan database-nya dengan nama SPK TOPSIS. Di sini sudah saya atur field-fieldnya. Terus di sini kita langsung masuk pada programnya. Jadi di sini pertama saya juga memasukkan beberapa library untuk menyambungkan koneksinya tadi, dan ada beberapa library tambahan. Terus sekarang kita langsung running aja, langsung kita jelaskan ke dalamnya, soalnya videonya ada batasnya. Nah, di sini langsung kita masuk ke kriterianya. Kita bisa menginputkan kriteria yang kita inginkan. Jadi ini kita akan menghitung data karyawan. Di sini sudah saya inputkan. Terus untuk karyawannya di sini datanya ini seperti ini. Terus alternatifnya di sini ada data alternatif. Kita masukkan inputan tadi sesuai bobotnya. Umpama karyawan tadi ada Ilham, ada Erik ini dan satunya. Terus ini kita langsung masuk ke perhitungan. Pertama ini kita akan ditampilkan oleh tabel data awalnya yang sudah kita atur sebelumnya. Terus di sini ada hitungan normalisasi, itu hitungannya seperti apa. Jadi perhitungannya itu umpama kita mau menghitung dari C1 yang ini, yang pertama ini, itu bagaimana. Jadi untuk rumusnya kita hitung semuanya ini di baris C1 ini, terus diakarkan seperti ini. Umpama 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oke, di sini ketemunya 17. Selanjutnya perhitungannya yaitu kita umpama mencari yang di sini. Jadi tadi data awalnya itu 2 ya kriterianya. Jadi 2, rumusnya 2 dibagi dari akar 17. Akar 17. Akar. Nah, di sini langsung muncul
hasilnya yaitu 0,48507. Dan yang lainnya seperti itu juga. Jadi umpama kita mau hitung ke C2, kita hitung 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, nanti diakarkan, berarti nanti umpama kita mau ngitung yang ini, 3 ini, berarti 3 dibagi akar dari hasil yang akar tadi, yang udah kita hitung. Terus kita masuk ke enter bobot. Nah, di sini hitungannya seperti apa? Jadi di normalisasi ini nanti kita tinggal mengkalikan dari kriteria bobotnya. Nah, di C1 ini bobotnya 3, berarti tinggal kita kalikan dengan normalisasi ini. Umpama 0, ini dikali dengan 3. Nah, kita lihat apa hasilnya sama. Nah, di sini hasilnya sama. 1,45521. Nah, sekian. Seperti juga di yang kolom-kolom yang lainnya. Terus kita masuk ke solusi ideal. Jadi kita sebelum menghitung solusi ideal ini, kita harus tentukan nilai max dan nilai minimumnya. Jadi karena tadi tabelnya semuanya itu benefit, jadi kita cari yang max dulu. Jadi contohnya untuk yang C1 ini, umpama berarti nilai maxnya yaitu 2,18, ini nilai terbesarnya. Terus yang C2 ini 1,9188, terus ini 2,3094, terus yang C4 itu 2,4988, dan yang sini 1,1547. Oke. Itu rumusnya seperti apa. Jadi nanti kita juga nentuin max dan minimum. Tadi maxnya, terus kalau minimumnya berarti kita ambil nilai terkecilnya. Bentar. Untuk menghitungnya ini agak ribet, jadi sudah saya hitung di Excel seperti ini. Tadi sudah kita tentukan nilai maksimumnya yaitu 2,18283. Bentar. Nah, di sini bisa kita lihat tadi di sini 2,18283 di C1. Nah, terus di 2,1823 ini nanti dikurangi dengan 1,45521 yang bisa kita dapat dari sini. Nilainya per kolomnya. Nah, 1,45521 dan seterusnya sampai C5. Jadi sudah saya hitung, ini nilai maksimumnya 2,18 ini dikurangi 1,45 ini dikuadratkan ditambah dengan nilai maksimumnya yang di C2 tadi 1,9188 dikurangi dengan yang kolom keduanya yaitu 1,9188 dan seterusnya sampai C5. Nanti dihitung, ditambahkan, ketemunya ini 0,959013. Kita lihat. Nah, sama. Selanjutnya kita masuk ke separate measure. Nah, di sini hitungannya seperti apa? Untuk hasilnya ini kita hitungnya yaitu rumusnya D-min yang sudah kita hitung per D-min ditambah D+. Jadi umpama kita hitung yang ilham ini berarti 0,696 dibagi 0,96 ditambah 0,959013 dan hasilnya ini 0,497. Untuk percobaannya ntar umpama kita hitung pembaginya dulu. Berarti pembaginya ditambah 0,6396 ditambah 0,959 ditambah 0,95913 ketemunya 1,5
1,59863. Terus berarti nanti kita hitung yaitu 0,6396 dibagi 1,598613. Hasilnya 0,400 sekian. Di sini sama. Nah, terus nanti setelah dihitung semuanya ada hasil akhirnya yaitu di mana yang ranking 1 yaitu di yang alternatif A03. Seperti itu untuk konsep jalannya aplikasinya. Sekarang selanjutnya yaitu silakan teman saya. Kelebihan dan kekurangan aplikasi. Kelebihan, pertama, aplikasi ini sudah bisa menghitung sesuai metode TOPSIS. Yang kedua, memudahkan untuk mengupdate sebuah data. Kekurangannya ada dua. Yang pertama, aplikasi masih cukup sederhana. Dan yang kedua, masih rawan terjadinya bug dalam aplikasi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.